بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwatal iman yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat dan karunia yang dilimpahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di rumahnya untuk kita bersimpuh duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah jadikan sebagai penghapus akan dosa-dosa kita. Man talabal ilma kana kafaratun lahu lima madha. Sebagian riwayat menyebutkan siapa yang menuntut ilmu maka itu akan menjadi penghapus bagi apa yang telah berlalu dari dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi aliya'ih agar kita senantiasa diberikan tabat istiqamah dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya Rabb. Jamaah sekalian yang saya hormati, masih kita membahas hadis yang sebagiannya sudah kita jelaskan. Bagian awalnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu tentang 4 ayat yang turun di dalam Al-Quran terkait tentang beliau, ya, atau ada hubungannya dengan beliau turunnya ayat tersebut. Kita akan masuk ke yang ketiga, wassalitsatu, dan yang ketiga kata beliau sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, inni maridtu, sesungguhnya saya pernah sakit, ya. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mendatangi saya, ya, berarti apa? Menjenguk, ya, menjenguk orang sakit. Ini ada syariat dalam agama kita, anjuran untuk kita iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit, dan ini telah dicontohkan oleh qudwah kita, tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan kasus Sa'ad bin Abi Waqqas saja, banyak sahabat yang lain yang sakit dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti kisah Uthman bin Mad'un dan yang lainnya, dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala sakit. Kemudian faqultu, maka aku berkata, ngobrol di saat Rasulullah SAW menjenguk beliau, dia bicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inni uridu an aqsima mali, sesungguhnya saya ini ingin membagi harta saya, gitu. Saya ingin bagi harta saya ya Rasulullah. Afa usi bin nisf, boleh enggak saya berwasiat dengan separuh harta saya ini? Jadi saya bagi 2 dari keseluruhan harta saya bagi 2, ya. Saya separuhnya, setengahnya saya berwasiat gitu untuk diberikan kepada orang tertentu yang bukan ahli waris. Itu namanya wasiat, kan? Ya, ada orang kaya punya sopir setia banget, mungkin 10 tahun, 15 tahun menemani dia mana-mana, ya. Orangnya manut, nurut, Masya Allah, respect lah gitu, ya. Maka ketika dia meninggal, saya berwasiat untuk sopir saya sekian. Padahal nggak ada hubungan apa-apa gitu, ya. Nggak ada hubungan darah. Wasiat namanya itu. Itu boleh dalam Islam, ya. Boleh nggak saya berwasiat dengan separuh harta saya gitu? Wih, Masya Allah.
Untung banget itu yang dapat wasiat, separuh gitu dari kekayaannya gitu. Ya, faqal, maka Nabi SAW menjawab, la, apa? Tidak, nggak boleh, jangan. Maksudnya separuh itu terlalu banyak gitu kan. Kesian ahli waris nanti anak-anaknya gitu kan. Atau istrinya juga, kalau ada istrinya dia tinggal. Ya. Maka Nabi mengatakan jangan. Fakultus sulus. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Gitu. Sepertiganya gimana ya Rasulullah? Fasakata. Maka Nabi SAW diam. Dan diamnya Nabi menunjukkan apa jemaah? Iqrar, takrir, apa? Persetujuan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengikrarkan, berarti kalau beliau diam menunjukkan setuju. Maka beliau diam menunjukkan muwafaqah, menunjukkan persetujuan gitu ya. Fakana tsulusu ba'dahu jaizan, ya. Maka setelah itu berwasiat, ya, dari harta waris itu berwasiat dengan sebagian dari harta waris itu dengan sepertiga itu dibolehkan setelah itu. Karena Nabi mengikrarkan, membolehkan gitu. Karena dalam sebagian riwayat juga Nabi katakan watsulusu katsir, dalam riwayat lain watsulusu kabir. Sepertiga itu banyak kata Nabi SAW. Sepertiga itu udah banyak gitu kan. Sepertiga itu udah kabir, udah besar kata beliau alaihi salatu wassalam. Maka setelah itu boleh berwasiat untuk selain ahli waris ya. Ya. Entah untuk siapa yang pernah berjasa dalam kehidupan dia mungkin, itu setelah itu diperbolehkan untuk berwasiat dengan sepertiga. Jemaah cintaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam Al-Qur'an di An-Nisa ayat 12 itu ditegaskan di situ, dalam saya bawakan potongan ayat dalam An-Nisa ayat 12, ya, kapan tarikah atau harta warisan itu dibagi, itu Allah sebutkan di situ mim ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Ya, au dain. Setelah apa? Mim ba'di wasiyah, setelah ditunaikannya apa? Wasiat, gitu kan. Wasiat untuk si fulan sekian, mungkin sepertiga mungkin atau lebih sedikit dari itu. Ya. Itu apa? Setelah ditunaikannya wasiat. Jadi sisanya nanti baru yang dibagi-bagi ke ahli waris. Ya. Yang diwasiatkan dengannya mim ba'di wasiyatin yusa biha, setelah wasiat yang diwasiatkan dengannya, au dain, atau juga apa? Apa dain? Hutang gitu kan. Jadi diselesaikan dulu urusan hutangnya, wasiatnya, sisanya nanti baru apa? Dibagi-bagi kepada al-warathah, dibagi kepada ahli waris yang mencintai Allah Ta'ala. Secara umum, hak-hak yang terkait dengan at-tarikah, harta peninggalan si mayit, itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah apa? Yang pertama dan terutama dan awal sekali, yaitu apa? Tajhizul janazah. Itu biaya untuk pengurusan apa? Jenazah. Itu diambil dari hartanya si waris dari si mayit yang meninggal tersebut, yang mencintai. Diambil dari situ, dari harta dia untuk tajhiz al-mayyit, maksudnya untuk pengurusan jenazah yang mencintai sampai dia dikuburkan. Biaya-biaya yang keluar itu diambil dari hartanya si mayit. Ya, termasuk kita nanti juga. Kalau kita meninggalkan sesuatu dari harta, maka pengurusan jenazah kita nanti diambil dari bagian dari harta peninggalan kita, tarikah kita istilahnya, dia mencintai SWT. Baru yang kedua adalah apa? Ad-duyun, yaitu hutang. Harus ditunaikan dulu tuh hutang-hutang. Jemaah yang saya cintai SWT, dibayar dulu agar kita pulang menghadap kepada Allah dalam keadaan enggak ada tanggungan hutang. Bahayanya kenapa kalau kita meninggal dalam keadaan bawa hutang? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi ya hatta yuqda'an. Ya. Roh seorang mukmin itu terkatung-katung, bergelantungan, bergantung,
tergantung dia. Nggak naik, nggak turun, nggak jelas. Berarti bahasa kita apa? Nasib rohnya terkatung-katung, nggak jelas. Hatta yuqda an, sampai utangnya itu dia apa? Dibayarin. Bahkan Nabi kita SAW tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan masih punya tunggakan hutang. Beliau pernah mau maju nyolatin orang, dikasih tahu, a'alaihi dain, orang ini punya tanggungan hutang enggak? Iya ya Rasulullah, sekian dirham. Mundur dia, sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat berubah wajahnya, sahabat. Sudah maju loh, udah mau takbir gitu, tapi mundur lagi. Ya kan kejadian yang agak gimana gitu kan. Ya, udah maju loh padahal. Nabi udah maju, mundur lagi. Ya, sallu ala akhikum, salatin saudara kalian. Tidak mau beliau sholatin orang yang mati dalam keadaan menanggung masih ada tunggakan hutang. Sama seperti orang yang mati bunuh diri, nggak mau disolatin. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Silahkan disolatkan oleh orang-orang umum biasa, tapi ahli ilmu, orang-orang saleh, pemuka masyarakat, kalau bisa jangan solatin. Supaya jadi apa? Pelajaran buat yang lain, biar nggak enteng-entengin dalam urusan seperti itu. Urusan hutang, bunuh diri, dan yang lainnya. Jemaah yang saya muliakan. Taib. Kemudian sampai ada seorang sahabat yang pengen menjamin, saya yang bayar ya Rasulullah, tanggung utang saya yang bayar. Baru Rasul maju lagi untuk menyolatkan. Besoknya orangnya ditanya, udah bayarin belum? Belum katanya. Ternyata kuburannya masih tetap panas sampai utangnya apa dibayarkan. Cintai sonata. Bahkan semua dosa orang yang mati syahid, perang di medan jihad, membela agama Allah, itu apa? Terampuni dosanya semua. Ya, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain, kata Rasulullah SAW. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid, diampunkan semua dosanya kecuali apa? Hutang. Ya, karena kalau dosa maksiat itu urusannya sama siapa cuma? Allah. Kalau utang, hakun adami, dia terkait dengan hak anak Adam, hak manusia gitu. Harus ditunaikan dulu. Ya. Itulah dia mencintai sama hati-hati kita, ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, ya setelah itu, setelah hutang baru wasiat gitu ya. Ya apa namanya? Hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit itu setelah hutang itu adalah apa? Wasiat yang sedang kita bahas. Ya. Baru setelah ditunaikan semua, ya biaya pengurusan jenazah, ya hutang, ya wasiat, udah kelar semua, sisanya baru nanti jadi haknya apa? Ahli waris, dibagi-bagi menurut pembagian Islam, syariat Islam dengan cara ilmu waris yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak pakai hukum adat. Ya. Sebagian daerah pakainya hukum adat gitu, menyelisih syariat. Itu bahaya, jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Udah dosa pula gitu kan. Baik. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, ya, di dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafal innaka antadhara warathataka agniya. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kau tinggalkan anak cucu keturunanmu, ahli warismu maksudnya. Kau tinggalkan mereka agniya, dalam keadaan mampu. Ya. Ya, kau tinggalkan mereka dalam keadaan agniya, mampu gitu ya. Khairun. Apa? Khairun apa? Lebih baik kau tinggalkan keturunanmu itu atau ahli warismu itu, kau tinggalkan mereka dalam keadaan mampu, itu lebih baik min antadharahum 'alatan. Dibandingkan engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan alah, miskin, papa, enggak punya apa-apa. Apa kerjaannya kalau sudah alah, miskin, papa? Yatakaffafunan nas. Minta-minta sama manusia, mengemis kepada manusia, tolong, minta. Ya. Menghinakan diri, minta-minta, tasawul, mengemis kepada manusia. Yang Islam larang dia mencintai. Ya, la yazalur rajulu yas'alun nasa, ya,
hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa ala wajhi muz'atu lahmin ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia, mengemis, sudah dijadiin profesi ya. Sebagian orang jadiin ngemis itu profesi, ketuk pintu orang dari itu. Padahal kadang badan masih cakep, masih muda bahkan ya, ngemis minta. Terus dia meminta, dia jadikan sebagai kebiasaan. Ya, kecuali orang-orang yang diperbolehkan untuk apa? Untuk meminta. Orang yang ingin mendamaikan dua suku yang mungkin lagi berantem, butuh biaya untuk mendamaikan, boleh minta. Atau orang yang benar-benar papa, ya, kemudian dipersaksikan oleh 3 orang yang amanah, orang yang dianggap di sebuah kampung itu bahwa dia berhak untuk dibantu, diberikan, maka boleh untuk dia minta. Tapi tidak jadi profesi. Paham itu? Sesekali boleh. Atau orang yang ditimpa oleh jaihah, ya, ditimpa oleh petaka tertentu, harta bendanya ludes, banjir, kebakaran atau apa, itu boleh minta-minta. Mencintai sunata. Tapi tidak jadi apa? Tidak jadi apa? Profesi mencintai sunata. Dan memang yang punya kewajiban terjun dalam kondisi seperti ini siapa jemaah? Kewajiban siapa? Pemerintah. Harusnya pemerintah turun tangan di situ untuk menangani gitu kan. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, jadi kau tinggalkan atau kau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan mampu, itu lebih baik dibandingkan kau tinggalkan mereka dalam keadaan apa? Miskin. Disebabkan apa? Karena dia berinfak, bersedekah dengan semua hartanya atau kebanyakan hartanya atau paling tidak separuhnya lah tadi gitu ya. Akhirnya anak keturunannya jadi apa? Kurang dapatnya. Anaknya banyak, separuh hartanya diwasiatin misalnya kan. Ya. Atau lebih dari sepertiga diwasiatin. Akhirnya yang termodoroti ahli warisnya. Ya, termodoroti karena dapatnya apa? Seadanya, kurang gitu kan. Yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan bersedekah terhadap kerabat yang ada hubungan darah gitu kan dengan kita, ada hubungan kekerabatan, itu lebih afdal dan lebih gede pahalanya dibandingkan kita bersedekah, berinfak atau bersedekah kepada orang jauh yang tidak ada hubungan apa? Kekerabatan. Maka dari sini setelah kita kaji kayak gini jemaah, ya jangan pula kita kebablasan dalam artian kita punya kerabat, adik, ya, kakak atau paman atau siapa, ponaan, kerabat yang hidupnya Masya Allah kesian, butuh diperhatikan, butuh kita care kepada dia, empati kepada dia, karena papa kurang mungkin, terhimpit perekonomiannya, ya, dia kerabat kita, ada hubungan keluarga gitu, ada hubungan darah, ada orang jauh nggak ada hubungan apa-apa, malah dia didahulukan dibandingkan kerabatnya. Itu menyelisih ajaran Quran. Jangan cintai karena Allah SWT. Bukan haram, tapi apa? Menyelisihi anjuran Quran. Ulil qurba dulu, orang terdekat dulu. Ya, kalau memang orang terdekat kita sudah terbantu, terus ada orang yang jauh, baik gitu, jauh, butuh bantuan dan kita bisa bantu dan infak, sedekah, ya monggo gitu kan. Tapi al-aqrab fal-aqrab. Itu prinsipnya. Itu apa? Yang terdekat kemudian yang terdekat. Begitu prinsipnya. Mencintai sunnah ta'ala. Nah, kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, Syekh Husain Al-Uwaisyah mengatakan, ta'ammal yarhamukallah. Renungkanlah semoga Allah merahmatimu, kata beliau. Zuhduhum bil mal. Ini pelajaran yang bisa kita tarik ya. Ya, bagaimana zuhudnya mereka para sahabat itu terhadap harta. Sampai pengen diwasiatin berapa tadi? Separuhnya. Berarti seolah-olah harta itu kayak nggak nyangkut di hati mereka walaupun mereka miliki. Dan itu hakikat zuhud kalau versi sebagian ahli ilmu, antatrukad dunya wa hiya ala yadaik. Ya. Maksudnya laisa zuhdu antatrukad dunya wa hiya fi qalbik. Walakin az-zuhd an tatruka ad-dunya wa hiya 'ala yadaik. Bukan zuhud namanya engkau tinggalkan dunia, enggak mau pakai ini, enggak mau pakai itu, enggak mau pakai ini, enggak mau pakai itu, padahal sebenarnya dalam hatinya bercokol, pengen
Tapi dengan alasan zuhud, udah paham maksudnya jemaah? Jadi dengan hujah, argumentasi atau alasan zuhud, akhirnya dia nggak mau pakai barang-barang yang layak untuk dipakai, nyaman untuk dipakai, dengan alasan apa? Zuhud. Tapi zuhud yang sebenarnya versi sebagian ulama salaf adalah apa? Engkau ninggalkan dunia. Maksudnya jangan dunia itu masuk di hati. Padahal dia di tanganmu. Paham maksudnya? Padahal kita dalam genggaman kita. Tapi dia nggak masuk ke sini. Ya, ya. Dia tidak menguasai hati kita. Kecintaan terhadap harta itu tidak menguasai hati kita. Dia mencintai Allah SWT. Kurang kaya apa Abu Bakar? Sampai An-Nur ayat 22 menjelaskan tentang kekayaan Abu Bakar. Wala ya'tadi ulul fadli minkum was-sa'ah, itu menerangkan tentang kekayaan Abu Bakar. Kurang kaya apa Abdurrahman bin Auf? Ya. Ibaratnya saking banyak duit dia, gampangnya dia berbisnis, dapat untung. Ibaratnya dia angkat batu, bawahnya emas gitu. Abdurrahman bin Auf itu saking kerennya ilmu bisnis gitu kan. Ya. Kurang kaya apa Utsman bin Affan yang menjadi donatur tunggal perang Tabuk. Ya. Rasul menunggu ya pasukan musuh nggak datang-datang, mencintai SWT, menunjukkan mereka ciut dengan keteguhan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu donatur tunggalnya siapa? Utsman bin Affan. Sampai Nabi katakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Apapun yang dilakukan oleh Utsman bin Affan setelah hari ini, setelah apa yang diinfakkan di perang Tabuk ini, tidak memudaratkan dia. Allah sudah terlanjur mengampuni dia dengan sebab infaknya dan donasi dia di perang Tabuk, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, perang usrah, perang berat gitu ya, ekstrim, cuaca ekstrim dan seterusnya. Ya. Apakah mereka bukan orang-orang zuhud? Ya, tidak bisa kita katakan seperti itu gitu. Jadi betul kalau dikatakan zuhud itu kau tinggalkan dunia, alias dia tidak bercokol di hatimu, enggak menguasai hatimu dunia tersebut, padahal dia di tanganmu gitu kan. Dia mencintai Subhanahu wa taala. Apakah kita mau bilang Nabi Sulaiman itu enggak zuhud, Nabiullah Sulaiman? Hah? Nabi loh, masa enggak zuhud? Ya, dari sini menguatkan ta'rif, definisi daripada zuhud itu, dia mencintai Subhanahu wa taala. Makanya sebagian berdoa, Allahumma ja'al mali fi jaybi wa la taj'alhu fi qalbi. Ya Allah, jadikan hartaku di sakuku saja, jangan jadikan di hatiku. Maksudnya? Karena kalau harta udah masuk di hati, gopek pun nggak keluar Pak untuk infak, sedekah, ya tak? Ya, kalau udah masuk hati. Ya. Tapi kalau sekedar di saku ibaratnya, maka apa? Gampang keluarnya, nggak masuk di hati. Mencintai sunata. Baik. Nah, jadi untuk apa kata beliau? Ta'ammal, renungkanlah bagaimana kezuhudan mereka terhadap harta gitu kan. Jor-joran mereka itu, subhanallah. Wa hubbahum al-infaqa fi sabilillah ta'ala, dan kecintaan para sahabat itu terhadap yang namanya apa? Kepada yang namanya infak. Yang namanya berinfak itu sesuatu yang dicintai oleh para sahabat itu jemaah. Itu kalau bisa ada di hati setiap kaum muslimin, terutama yang mampu di hari ini, Allah sangat terbantu para fuqara dan masakin ini mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Yang mungkin, mohon maaf ya kalau boleh dikatakan, kurang mungkin dapat perhatian dari pemerintah mungkin. Tapi orang-orang kaya, muslim, punya empati, punya ya semangat, punya kecintaan untuk berinfak, bersedekah, tabarru', membantu orang-orang lemah dan seterusnya, Masya Allah, akan sangat terbantu. Ya, yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kalau kita perhatikan misalnya jemaah, kedermawanan dan sukanya para sahabat untuk menderma di jalan Allah, termasuk di antara bentuk menderma di jalan Allah yang sangat besar pahalanya, apa yang dikenal dengan wakaf. Wakaf itu bentuk sedekah juga enggak? Bahkan hadis yang bilang apabila anak Adam mati, terputus semua. Apabila anak manusia meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Apa nomor 1? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sebagian sahabat ada yang menafsirkan sedekah jariyah maknanya cuma 1, yaitu apa? Wakaf. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam du maqdiratin ya illa waqafa." Ini pengakuan sahabat ini, enggak mungkin sahabat bohong.
Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya kemampuan untuk berwakaf kecuali dia pasti berwakaf. Gitu. Rata-rata sahabat yang kalau punya kemampuan jemaah dia pasti berwakaf. Apa yang bisa diwakafkan diwakafkan. Ya. Apa yang dia bisa diwakafkan dia wakafkan. Mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali contohnya. Misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum membeli sumur Yahudi. Siapa yang tahu nama sumurnya? Sumur apa? Rumah. Sumur rumah. Dibeli dari orang Yahudi. Dimahalin pula harganya jemaah. Antum tahulah ceritanya bagaimana piciknya Yahudi itu ketika menguasai sumur tersebut. Ya, dimahal-mahalin untuk kaum muslimin. Coba. Kalau bisa nyakitin dan nyiksa kaum muslimin, kenapa enggak gitu kan? Dimahalin cuma. Beli. Mau berharga berapa pun tak beli. Ya. Dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian diwakafkan sumur tersebut untuk kaum muslimin. Diwakafkan. Dimanfaatkan airnya. Gratis. Wakaf. Untuk maslahat kaum muslimin. Sedangkan timba beliau juga masih tergantung di sumur itu. Berarti boleh nggak dia mengambil manfaat dari air sumur itu? Boleh nggak? Boleh. Bahkan kata para ulama, lebih afdolnya wakaf itu masih asalnya itu tetap dalam penguasaan si pewakaf. Apalagi zaman sekarang banyak orang kalau diamanahkan dikasih wakaf, nadir istilahnya ya. Kalau diberi wakaf kadang-kadang banyak yang tidak amanah gitu. Tidak dimanfaatkan tidak sesuai dengan apa yang telah ada dalam akad gitu kan. Ya, sehingga kalau asal wakaf itu masih dalam penguasaan si wakif, maka apa jemaah? Nanti dia bisa arahkan kepada nadir yang lain. Paham maksudnya? Diamanahkan kepada yang lain yang kira-kira bisa menjalankan dan mengelola sesuai yang dia harapkan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit kejadian tanah wakaf mungkin atau apa yang diwakafkan itu oleh si penerima wakaf itu tidak dijalankan sesuai dengan semestinya, alias tidak amanah. Ya gimana jadinya kalau gitu? Ya, mau nggak mau, ketika asal wakaf itu masih ada di si pewakif, maka dia bisa arahkan kepada yang lain. Selamatlah itu si wakaf, tetap bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, tidak sedikit wakaf yang malah untuk kemaslahatan pribadi si orang yang diberikan wakaf kadang-kadang. Terjadi di lapangan, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Makanya ketika dalam hadis Muslim, dalam Bukhari dan Muslim, disebutkan asaba Umar bin Khattab ardan bi Khaybar. Umar bin Khattab pernah dapat ghanimah habis perang Khaybar. Khaybar itu apa namanya? Sebuah kampung yang mencintai Subhanahu wa taala yang tidak jauh dari Madinah ya. Sekitar 153 kilometer dari kota Madinah. Jadi dia sebuah kampung qaryah gitu. Namanya Khaybar. Itu diduduki atau ditinggalin oleh komunitas Yahudi dan pakai benteng mereka. Biasa orang Yahudi itu Quran muhassanah gitu. Tinggalnya selalu dibentengi gitu. Untuk melindungi diri. Menunjukkan Yahudi itu sebenarnya orang-orang pengecut jemaah dari dulu, penakut. Lempar batu pun takut mereka sama anak-anak Palestina sebenarnya. Baik. Kemudian jemaah yang saya cintai Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab kebetulan selesai perang Khaybar, beliau dapat bagian bagian tanah di Khaybar itu. Ada pohon-pohon kurma, ada kebun lah gitu ya, mencintai Subhanahu wa taala. Maka dia bilang sama Rasul, minta pendapat kepada Rasul SAW. Dan ini bagus, orang-orang kaya yang udah pusing naruh hartanya, dia tanya kepada orang berilmu, orang alim, orang saleh. Saya mau kemana ini harta saya bagusnya Pak Ustadz, misalnya kan. Ya, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Dia bilang sama Rasul, ya Rasulullah, asabtu malan bi Khaybar. Lam usib malan qat huwa anqas indi minni. Aku dapat sebidang tanah ya Rasulullah di Khaybar yang belum pernah selama saya dapat ghanimah antara rampasan perang
belum pernah saya dapat yang semahal ini. Ini termahal yang pernah saya dapat, tanah. Saya enggak senang dapat tanah beserta isinya kebun gitu. Maka karena tak murni bihi ya ini. Apa yang kau nasihatkan, perintahkan untuk aku ya Rasul? Apa ini gitu? Subhanallah. Nanti kan mereka minta pendapat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harta saya diapain? Baiknya diapakan, entah diwakafkan atau diapakan, subhanallah. Tapi otomatis ketika kita hendak minta pendapat, ya harta kita diapain kepada seorang yang dianggap berilmu, harusnya ya kita lihat orang tersebut betul-betul anak, karena banyak orang modal sorban tinggi, modal jubah, tapi apa? Pakaian, ya, ngerjain kaum muslimin. Oh begini, padahal itu masalah dia pribadi, mencintai serta. Ya. Kalau Rasul ngarahinnya di sini bukan untuk masalah pribadi, tapi untuk masalah kaum muslim. Apa kata beliau? Alaihissalatu wassalam, in syi'ta habasta aslaha. Kalau kau mau asalnya tanahnya itu kau habis tahan, jadi tetap dalam penguasaan begitu. Ya. Kemudian apa? Kau tasaddaqta biha, ya. Kemudian hasilnya ya, kau wakafkan gitu kan, kau sedekahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini jadi dalil saya tadi yang mengatakan lebih aman masih tetap dalam penguasaan, kemudian maslahatnya semua hasilnya untuk maslahat kaum muslimin, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan Rasulullah SAW. Syahidnya adalah apa juga? Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat sebidang tanah dan dia bertanya sama Nabi, saya ngapain? Ternyata Rasul suruh untuk wakafkan hasilnya, dia mencintai Allah. Menunjukkan mereka itu cinta dengan yang namanya apa? Sedekah, berinfak, ya. Derma di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwakaf dan seterusnya. Gitu. Kemudian bahkan Abu Talha radhiyallahu ta'ala pernah mewakafkan kebun yang paling dia cintai, paling disukai. Ya, namanya kebun Bayruha, yang isinya kebun pohon kurma dan sebagainya. Itu harta paling berharga begini. Tapi dia wakafkan, dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menunjukkan bahwasanya para sahabat itu betul-betul jiwa sosial, jiwa membantu, jiwa menderma, jiwa bersedekah itu luar biasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua buah manis dari didikan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang umat kita hari ini kurang didikan, memang. Sampai pun banyak orang kaya udah bertahun-tahun hartanya itu nisab, udah berhaul-haul dan mengeluarkan zakat harta banyak kan? Dia ngertinya zakat itu cuma zakat fitri tok. Ada pun zakat harta belum, padahal sudah berhaul-haul, udah mendem, udah nisab gitu, tapi nggak ditunaikan. Dan itu akan jadi setrika buat muka mereka, punggung mereka, lambung mereka nanti di jahanam. Kata Allah SWT, ya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, kita lanjutkan. Wa fi sahih Sunan At-Tirmidzi, dalam sahih Sunan At-Tirmidzi, "Fama tarakta li waladika?" Nabi nanya dari bahasa Sa'ad. Kembali ke hadis Sa'ad. Kisah Sa'ad. Apa yang kau tinggalkan buat anak-anakmu, wahai Sa'ad? Kata Rasulullah, karena mau mau mewasiatkan berapa tadi? Separuh. Itu anak-anak apa kau tinggal? Kalau kamu dunia, kata Sa'ad, mereka mampu semua anak-anakku ya Rasulullah. Berarti menunjukkan Sa'ad orang mampu, orang kaya, sahabat kaya, cintai semua. Ya, khair, mereka baik-baik semua gitu, anteng-anteng cukup ya Rasulullah. Faqala, ya, usi bil usyur, ya, ausi bil usyur gitu kan. Maka Rasul mengatakan
berwasiatnya dengan sepersepuluh. Qala fama ziltu unaqisuhu. Kalau dalam riwayat ini ya, maka saya terus minta kurang, saya kurangi ya Rasulullah, hatta qala awsi bitsuluts. Sampai mantap beliau mengatakan sudah sepertiga aja. Wa tsulutsu kabir, kata Rasulullah. Dan sepertiga itu sudah besar. Dalam Sahih Al-Musannaf, dalam Sahih Muslim juga, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ya, law anna an-nasa ghaddu min ats-tsulusi ila ar-rubu'. Ini versi Ibnu Abbas ya, pendapat Ibnu Abbas. Wah, seandainya manusia itu menahan diri dari berwasiat sepertiga menuju ke seperempat aja gitu kan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsulusu wa-ats-tsulusu katsir. Kenapa? Karena Rasul masih menganggap sepertiga itu banyak, masih gede gitu. Coba orang-orang kalau mau berwasiat itu berapa? Rubuh saja. Berapa rubuh itu? Seperempat aja, kata siapa? Kata Abdullah bin Abbas. Supaya apa jemaah? Supaya misalnya ahli warisnya apa? Tercukupi gitu, dapatnya lumayan gitu, dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ya yang lebih harus diperhatikan kan kerabat dulu gitu ya, dibandingkan orang jauh. Ya, prinsipnya seperti itu sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Baik. Adapun yang terakhir, ayat yang terakhir yang turun terkait tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Saya pernah minum khamr nih. Minum khamr apa bahasanya kalau minum khamr barengan kira-kira singkatnya apa tuh? Apa? Kalau makan bareng apa? Ya pokoknya anak pernah minum khamr bareng gitu bersama orang-orang Ansar, mabok bareng gitu. Sebelum turun ayat pengharaman khamr, karena kita tahu pengharaman khamr ada 3 fase. Kita jelaskan insyaallah setelah azan salat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjut sedikit jemaah yang saya hormati. Jadi yang keempat, ayat yang terakhir yang keempat ya yang turun. Ini kita selesaikan insyaallah penjelasan hadis ini malam ini. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Jadi yang keempat, ini syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Saya pernah meminum khamr bersama beberapa orang beberapa orang dari sahabat-sahabat Ansar. Ini sebelum sekali lagi turunnya ayat pengharaman apa? Khamr di Al-Maidah ayat 90, 91 gitu ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, wa dzalika qabla an tuharramal khamru. Dan yang demikian itu terjadi sebelum diharamkannya apa? Khamr, ya. Karena sebagaimana saya sinyalir tadi, pengharaman khamr itu mengalami 3 fase jemaah yang saya cintai. Saya singgung singkat aja. Yang pertama adalah fase yang pertama adalah ketika Allah turunkan Al-Baqarah 219 itu. Allah katakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ila akhir al-ayah. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad terkait dengan khamr dan maisir, yaitu apa? Judi. Ini musim Agustusan banyak judi jemaah tanpa disadari oleh kaum muslimin ya, karena kurang ngaji kadang-kadang. Ya, kurang ngaji gitu, banyak judi. Jadi hadiah perlombaan Agustusan itu dari iuran kadang-kadang. Ya. Itu masalah yang cintai sama Allah. Mudah-mudahan para dai tidak takut untuk membumingkan hal tersebut, karena sudah bertahun-tahun itu perjudian besar-besaran sekali setahun ya, dengan momentum 17 Agustus cintai sama Allah, perlombaan ditarik. Nanti kecuali ya untuk operasional, untuk sedangkan hadiahnya dari pihak ketiga, bukan dari yang berlomba. Itu
perjudian. Antum sudah paham semua insyaallah taala. Jadi ketika turun ayat tersebut, ya mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamr dan judi, perjudian. Bilang kepada mereka Muhammad, ya, bahwasanya apa? Dalam perjudian tersebut ada dosa yang besar. Ada dalam khamr dan perjudian itu dosa besar dan manfaat untuk manusia. Ya. Ada manfaatnya untuk manusia. Ya, mungkin untuk dia kalau dengan khamr mungkin dia bisa apply ya. Atau kalau kalau judi itu setelah dia menang, biasanya orang Arab cuma manfaatnya ya bagi orang Arab dulu kalau habis menang apa bahasanya? Selotan. Menang judi itu mereka apa cuma jor-joran untuk undang orang pesta makan minum. Jadi manfaatnya gitu. Ada manfaatnya buat mereka. Tapi kata Allah dosanya lebih besar daripada manfaatnya yang mencintai Allah SWT. Ketika turun ayat ini sebagian sahabat meninggalkan sudah. Waduh, ya. Bagian mengatakan la hajata lana fi ma fihi ithmun kabir. Kita enggak berbutuh lagi, kita enggak butuh lagi terhadap apa yang dosanya lebih besar. Di dalamnya dosa besar, enggak butuh gitu. Walaupun masih ada manfaatnya di proses tahap pertama. Allah masih bilang ada manfaatnya gitu. Masya Allah. Karena kalau langsung jreng haram, takutnya banyak yang murtad. Ya kan? Agama apa ini? Ya Allah. Kita yang hidupnya setiap hari pakai khamr gitu kan. Ya. Nggak ada hari tanpa khamr gitu kan. Datang agama ini ngaramin. Terjadi. Bapaknya siapa? Anas bin yaitu Malik anaknya bapaknya siapa? Anas bin Malik. Berarti Malik suaminya Ummu Sulaim. Itu apa? Gara-gara Rasul mengharamkan khamr jemaah, dia tinggal anak dan istrinya ke Syam. Tak belantah dia mati di sana di Syam. Gara-gara Muhammad mengharamkan apa? Khamr. Maka kalau langsung diharamin, sedangkan orang Arab memang hidupnya orang Mekah dulu hidupnya dengan apa? Jazirah Arab secara umum hidup dengan khamr hari-harinya, langsung blok haram, wes berat. Bisa murtad jamani nanti itu kamera mencintai semata. Maka butuh proses. Allah Maha tahu kondisi mereka. Maka sebagian bilang kita nggak butuh pada yang dosanya besar gitu kan. Tapi sebagian tetap minum gitu. Sebagian tetap minum. Ya, kan nggak haram mutlak gitu. Masih dibilang ada manfaatnya gitu kan. Ya, dosa tapi nggak haram mutlak, nggak dilarang mutlak gitu. Kemudian mereka mengatakan wa qalu na'khudhu manfaataha wa natruku itsmaha. Keren bahasa mereka. Kita ambil manfaatnya, dosanya kita tinggalkan. Kita ambil yang sisi manfaatnya aja, dosanya kita tinggalkan. Nah, setelah itu turunlah An-Nisa ayat 43. Tahap kedua, An-Nisa 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati salat ya dalam keadaan apa? Masih apply, mabuk gitu, enggak nyadar. Ya. Mencintai salat. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh lagi. Jadi enggak bolehnya pas apa? Mau masuk salat gitu kan. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagian meninggalkan dan mengatakan la hajata lana fima yushghiluna 'anis shalah. Kita enggak butuh pada sesuatu yang melalaikan kita dari salat. Sebagian meninggalkan. Toh juga waktunya apa? Mepet tenan. Terutama maghrib isya sempat habis maghrib belum apa-apa di isya. Masih sempoyongan, nyusup sana sini. Ya. Akhirnya mereka semakin merasa ruang untuk mabuk ini semakin sempit. Akhirnya semakin banyak yang meninggalkan gitu. Yang tahap pertama saja udah banyak yang mulai meninggalkan. Apalagi tahap kedua makin ramai yang meninggalkan ya masjid. Sempit waktunya cuma kita salat. Ya.
Jadi kita nggak butuh sesuatu kepada sesuatu yang menyibukkan kita dari sholat katanya. Tapi sebagian mereka masih tetap apa? Meminum di selain waktu sholat. Sempet-sempetin gitu. Saking susahnya ninggalin gitu ya. Kayak sebagian jemaah yang susah ninggalin udut gitu kan. Ya. Tapi mudah-mudahan di sini udah dimudahkan semua. Dan saya berdoa kalau masih ada yang ngudut, Anda berdoa jujur, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan jemaah untuk meninggalkannya. Sebagaimana saya mendoakan kakak ipar saya itu, saya berdoa kepada Allah semoga antum tinggalkan musik dan tinggalkan rokok. Sekarang dia ngapalin Quran, tinggalin musik. Dulu punya grup band namanya The Ningrat gitu, ada di YouTube itu. Saya doain antum kalau datang ke rumah habis makan melipir ke kebun. Antum ya habis itulah nggak benernya rokok. Habis ngerokok, habis makan nggak nyaman kan di samping anak. Kalau rokok itu benar, antum pede ngerokok depan anak gitu. Tapi antum nggak pede ngerokok depan anak. Sama akan genderuwo di kebun samping rumah anak. Ngumpul di situ. Malu deh. Berarti menunjukkan dari situ juga nggak benar gitu cintai. Saya paling kesel itu kalau masuk kamar mandi itu pom bensin. Itu Allah, kita mau pergi kajian masuk orang nanti setelah bersama perokok ya, bau pakaiannya bau rokok. Itu ya semoga Allah mengampuni lah hamba-hamba itu yang sambil nyengkeng. Gak usah jauh-jauh lah, nggak baiknya itu dosa jauh menilainya. Ada nggak orang mau ngudut cekrek? Bismillah. Ada nggak? Habis buang puntung, alhamdulillah. Malu. Alhamdulillahilladzi razaqani hadzal ad-dukhan gitu. Ya sekali lagi semoga Allah menolong kalau ada yang masih, semoga Allah menolong untuk mudah meninggalkannya cuma karena Nabi kasih kita satu pengajaran la darara wala dirar. Enggak boleh buat mudarat buat diri sendiri dan mudarat buat orang lain. Yang punya pabrik rokok aja nggak merokok, ya kan? Saya pernah ngisi kajian di Bandung di radio swasta gitu. Ada bapak-bapak bilang, mohon maaf nih kalau sensitif ya jemaah, nggak apa-apa ya. Ya itu urusan antum ninggalin, urusan antum sama Allah gitu. Yang penting saya ngomong aja gitu. Terserah saya kan penceramah gitu. Mohon maaf, saya bercanda cuma. Antum jangan masukin hati. Kalau antum ada yang masih berat, saya doain mudah-mudahan antum. Ana yakin dalam hati kecil antum juga pengen sebenarnya untuk meninggalkan, ya kan? Cuman masih angel gitu. Semoga saya doain semoga yang masih meninggalkan. Mungkin istri antum sujud syukur tuh sama anak antum kalau antum berhenti gitu. Insyaallah. Karena perokok pasif itu juga kadang lebih ngeri gitu kan. Saya bilang, saya sempat nyinggung di radio gitu di daerah apa namanya itu Curug atau apa daerah situ saya isi. Kemudian ada bapak-bapak agak somplak dikit bercanda saya ini logat Sunda gitu ya. Susah ninggalin rokok Pak Ustaz. Soalnya saya merasa punya andil dalam merongrong untuk membasmi rokok katanya. Ya, gimana kata dia? Saya kan tidak mampu tuh membakar pabriknya gitu. Ya sudah saya bakar satu-satu saya biji sebatang sih. Ikut andil untuk membakarnya, nggak bisa bakar pabriknya, ya udah batangnya aja sebatang. Ini saya bilang nikmat dalil bisa istidlal gitu. Kalimat haqqin urida bihi batil. Benar kalimat yang zahirnya kayak kebenaran tapi sebenarnya batil gitu ya. Ini sampai ada yang sampai bilang nggak apa-apa kali satu orang katanya kan bisa mengganggu kesehatan nina-nona. Itu yang merokok yang nggak merokok banyak itu, maksudnya yang merokok katanya kena penyakit paru-paru katanya. Itu yang nggak merokok penyakitnya rupa-rupa, tinggal dibalik nanti paru-paru jadi rupa-rupa gitu. Yang nggak merokok rupa-rupa penyakitnya, yang merokok paru-paru doang. Allah musta'an. Ada aja lah gitu. Fa'ala kulli hal mencintai sunat. Kok jadi kesini tadi dari yang mana kita ngomong ya? Khamr ya. Ya. Baik, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Semakin sempit rasanya. Akhirnya apa? Sudah makin banyak yang meninggalkan dan Allah melihat mungkin kesiapan mereka sudah lumayan matang kalau tinggal haram itu terakhir gitu kan. Akhirnya sudah. Ya. Allah turunkan Al-Maidah ayat 90.
90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Begitu ayat ini turun, maka ya mutlaklah pengharaman apa? Khamr. Enggak ada keringanan lagi, enggak ada rukshoh lagi. Pokoknya mutlak harus ditinggalkan. Karena mudaratnya di ayat berikutnya, di ayat 91-nya antum bisa lihat di situ apa mudaratnya. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Hanya saja setan itu menginginkan ya dengan apa khamr dan perjudian itu Allah ingin apa, setan itu menginginkan apa? Terjadinya apa di antara kalian? Permusuhan dan saling benci gitu kan. Ya, saling benci gitu. Mana ada orang habis berjudi kalau menang kemudian apa? Ini ya ikhlas-ikhlasan gitu. Ikhlas ya. Pasti. Ya, akhirnya bermusuhan, kadang bahkan ada yang saling bunuh. Memang enggak jauh-jauh ya. Judi sama khamr itu kadang-kadang enggak jauh. Enggak afdal Allah. Allah musta'an. Ya Rabb. Ya. Ya. Dan juga yasuddakum ya an dzikrillah wa 'anis shalah, dan mencegah kalian, menghalangi kalian dari mengingat Allah. Ya gimana mengapply kok mengingat Allah? Susah, enggak bisa. Wa 'anis shalah, dan juga melalaikan dari apa? Menghalangi kalian dari salat, melalaikan dari salat. Fa hal antum muntahun? Apakah kalian mau jangan selesai? Makanya dalam sebagian hadis jemaah, saya kasih beberapa riwayat sebelum kita sholat insyaallah. Anas bin Malik cerita begini dalam hadis Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim. Kuntu usaqil qauma fi manzil Abi Talha. Saya pernah jadi tukang tuang khamr di rumahnya Abu Talha. Abu Talha ini sahabat yang dermawan jemaah. Ya, makanya ya saking dermawannya khamr limpah di rumahnya. Kendi-kendi khamr itu melimpah banyak berderet di rumahnya Abu Talha. Abu Talha baru mampu ya, yang menikahi Ummu Sulaim ya. Makanya nanti Anas bin Malik punya saudara yang dikenal dengan Abu Umair, satu ibu lain bapak. Kalau Anas kan bapaknya Malik ya kan, Anas bin Malik. Kalau Abu Umair bapaknya Talha, Abu Talha gitu. Maka saya pernah menuangkan khamr di rumahnya Abu Talha. Berarti bapak apanya? Bapak sambung ya. Orang bilang bapak tiri gitu kan. Dermawan lah gitu. Kemudian dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, fa nazala tahrimul khamr, maka turunlah ayat tentang pengharaman khamr, Al-Maidah 90 tadi turun. Ya. Kemudian ya, fa amara munadiyan ya, fanada, maka Rasul memerintahkan sahabat tukang pengumuman gitu, untuk umumin khamr telah diharamkan mutlak, umumin, teriak, ala innal khamra qad hurrimat, ala innal khamra qad hurrimat. Jadi mutar. Jadi jubirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khamr telah haram sambil bawain ayat yang baru saja turun. Innamal khamru wal maisir tadi. Kemudian dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abu Talha berkata ketika dengar teriak-teriak kayak gitu, "Ukhruj Anas." Keluar. Lihat. Ya. Anzur ma hadha as-saut. Lihat ini suara apa? Pengumuman apa tuh? Keluar cek dulu. Qala fa kharajtu fa qultu, maka aku keluar, maka aku katakan ada munadi yunadi. Ini ada tukang pengumuman yang menyiarkan gitu, yang mengumumkan. Ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah khamr sudah haramkan. Ketahuilah khamr sudah diharamkan. Faqala li, maka Abu Talha, ya Allah, para sahabat gitu jemaah. Kalau sudah haram ya udah, enggak pakai proses. Kalau orang Indonesia kan kebanyakan Kebanyakan alasan, tahap dulu, sedikit-sedikit. Yang ada proses dan disesuaikan dengan kemampuan itu adalah ketika mengerjakan ketaatan semampu. Tapi untuk yang haram nggak ada sih. Saya mau ninggalin zina tapi sekali sebulan dulu ya, misalnya ini ya, bertahap gitu.
Ada nggak gitu? Ya, saya mau meninggalkan khamar tapi sekali sebulan setahun aja. Ya bisa. Haram. Itu tinggalkan mutlak. Untuk yang haram-haram nggak ada namanya bertahap. Terima nggak nih? Anak mau ninggalin riba Ustaz, siap, tapi pelan-pelan Ustaz ya. Kita belajar dari para sahabat. Abu Talha dengar ketika apa? Ketika mendengar ya akhir ayat terutama mengatakan di ayat 91-nya ya, Maidah 91-nya, "Fahal antum muntahun?" Allah bilang, "Maukah kalian berhenti jerah gitu dari khamar dan apa tadi? Judi." Maka cuma cintai sunnah ta'ala, enggak pakai entar. Diperintahkan Anas bin Malik, "Idhab ahriqha." Enak berangkat. Pergi itu. Ganti-ganti khamar itu, tumpahin semua. Bahkan dalam riwayat lain jemaah ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik mengatakan waktu itu yang lagi disuguhin adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima Syam ya. Dikasih minum sama Anas bin Malik. Di situ ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala, imam salat tarawih masa Umar bin Khattab yang disuruh untuk dibacain surat Al-Mutaffifin oleh Allah dan kepada beliau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ngeri-ngeri nih lagi disuguhin khamar sama Anas bin Malik. Wa Abu Talha Al-Ansari, di situ Abu Talha Al-Ansari bapak tirinya ibaratnya. Maka ketika turun ya, ketika ada pengumuman bahwasanya khamar sudah diharamkan, maka dalam riwayat ini Abu Talha bilang, "Qum ya Anas, berdiri Anas, ila hadil jirar, ke kendi itu, berdiri cepat, deketin, faksirha, pecahin." Pecahin. Bukan tumpah, pecahin. Di riwayat Bukhari Muslim juga. Pecahin nak. Segitunya mereka ya, kalau udah tahu haram terus sampai bejananya juga dihancurin. Nah, kalau mikir bisa dimanfaatin kan bejananya, buang khamrnya, bejananya manfaat. Pecahin saking mereka kalau untuk ngeri. Pecahin. Ya. Kemudian apa? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Faqumtu ila mihras." Maka saya berdiri ya mendekati mihras. Mihras itu apa? Kayak lesung gitu ya, untuk menumbuk biji-bijian. Di situ kita tahu dikeprek di situ. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik pecahin semua gitu. Cintai Allah. Bahkan subhanallah jemaah yang menakjubkan saya itu saking sahabat itu kalau udah turun ayat larangan, saking mereka itu sami'na langsung wa ata'na. Itu ada sebagian sahabat yang disuguhin sama Anas apa seloki khamr itu sudah deketin ke mulut, Pak. Udah deketin di mulut, tapi begitu dengar ayat dibacain, "Fahal antum muntahun." Mau berhenti enggak kalian, kata Allah? Langsung ditumpah. Terakhir ya Allah, enggak ada. Enggak ada jemaah. Itu sahabat. Luar biasa mereka. Langsung Antum ingat kisah seorang wanita yang begitu turun ayat tentang jilbab menutup, ya, aurat gitu ya, turun tentang jilbab. Begitu turun ayat tentang jilbab, rumahnya mungkin sekitar berapa meter lagi gitu. Dia dapat info ayat hijab gitu, jilbab gitu, turun. Di sini rumahnya udah kelihatan. Kalau neriakin anak, kedengeran Pak maksudnya. Anaknya di rumah diteriakin kedengeran. Maka apa? Sebenarnya apa ya? Udah dekat banget kan? Di sini dia dengar info turun ayatnya, ayat hijab gitu. Maka apa maksudnya? Ayat jilbab gitu. Maka apa? Dia teriakin. Kan kalau mikir kita, tinggal nyelonong aja sedikit ke rumahnya, di situ baru dia nanti. Enggak. Dia teriak di sini. Nah, ya Allah, mau sisa pulang ke rumahnya cuma berapa meter aja, nggak mau dia kecuali dia sudah mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, tolong sobekin gorden. Anak-anak kalau sekarang mau toko dulu, mana dulu yang beli. Sobekin gorden nak. Ayat hijab turun, ayat jilbab turun gitu. Langsung sobekin sama anaknya. Ya, gorden. Tutup baru dia pulang ke rumah. Subhanallah. Nggak pakai entar-entar. Perempuan sekarang sebagian nyonya mana siapa? Neraka adem apa? Ya, melihat itu. Semoga Allah berikan hidayah ya kepada kaum muslimat yang masih susah untuk pakai hijab, mencintai sunnah.
Ala kulli hal, saya harap tadinya selesai, hadisnya malah nggak selesai, coba sedikit lagi nih sebenarnya. Ya mungkin tidak apa-apa kita selesaikan di pertemuan akan datang. Anak nggak enak kalau selesaikan karena harus dijelaskan pelan-pelan jemaah ya. Intinya nanti ketika dia sini minum khamr gitu kan, menunjukkan ini apa namanya sebab khamr terakhir diharamkan. Kejadian ini gitu. Kejadian terkait dengan Sa'd bin Abi Waqqas di mana dia lagi minum khamr. Mungkin ada kelas apa sama teman-temannya yang lagi minum khamr. Ada seorang laki-laki mengambil rahang onta, tulang itu, panjang tuh juga, lumayan panjang, ada gigi-giginya gitu. Dihajar hidungnya sampai somplak. Gitu. Berarti kan mudarat ya jamaah. Khamr itu bikin orang jadi nggak akalnya nggak nempel, akhirnya. Ya kan kalau orang mabuk-mabuk kan semua mau diajar ribut ya nggak bang? Ya kan mudaratnya besar. Sejak itu makanya sudah pas waktunya memang untuk diharapkan mutlak dulu. Mungkin nanti kita ceritakan akhir hadisnya, terakhir selesai insyaallah pertemuan akan datang, langsung kita masuk hadis Asma binti Abi Bakar tentang kisah ibunya yang datang ingin menyambung silaturahim padahal ibunya kafir. Gimana hukumnya menyambung silaturahim atau berbuat baik kepada ibu atau orang tua secara umum yang masih dalam kondisi kafir? Kita akan temukan jawabannya di pertemuan akan datang dari hadis Asma binti Abi Bakar, istrinya Zubair bin Awwam, ibunya Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar. Ya, Asma ini adalah putrinya Abu Bakar dari istri yang sebelumnya yang masih kafir. Terus sekarang yang ibunya Aisyah itu Ummu Ruman, calon bidadari surga. Ummu Ruman saking cantiknya, Ummu Ruman. Makanya anaknya cantik, Aisyah cantik karena ibunya cantik. Barakallahu fiikum, sampai sini jemaah. Nanti enggak selesai. Barakallahu fiikum, wassallallahu Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.